Assalamualaikum, jumpa lagi lur. Kali ini kita pengen ngobrolin sampai tuntas. Jadi saya pengen coba ada rubrik obrolan di warung kami yang kita bilang ini ngobras, ngobrol sampai tuntas. Nah, untuk bahasan kali ini kita ngobrolin soal spregan konvensional. Jadi gampangnya kalau spregan konvensional itu satu spregan yang dia masih belum banyak dikasih macam-macam teknologi kekinian. Jadi secara teknis cara kerja dia itu masih bener-bener ngandelin rumus tekanan. Kalau pengen dapet kabut semprotan yang lembut, anginnya mesti kenceng, tekanannya mesti tinggi. Nah, itu cara main standar spregan konvensional. Salah satu contoh ini, yang ini jadi macam kayak F75, F100 itu rata-rata masih pakai teknologi konvensional. Jadi kalau pengen dapat droplet atau butiran kabut yang lembut, gampangnya untuk spregan konvensional dia butuh angin yang kenceng, dia butuh tekanan yang tinggi. Nah, ukurannya tinggi. Kalau konvensional spregan gini rata-rata main di 35 sampai 45 PSI. Yang kalau dikompar sama spregan yang lebih pinter, misal dikompar sama ini si SATA, dia pakai RP teknologi, jadi reduce pressure, dia sudah bisa main di maksimal 29 PSI. Itu sudah mampu kasih atomisasi atau kabut semprotan yang dropletnya, butiran-butirannya itu lembut. Sangat beda dengan ini spregan. Jadi spregan ini kalau pengen lembut itu mesti kasih pressure lebih tinggi. Kalau di spregan ini kita misal pengen lebih irit, misal kita kasih dia pressure misal 22 atau 23 PSI atau bahkan 18 PSI, ini sudah bisa kasih kabut, kasih droplet yang lembut. Tapi kalau di sini dikasih pressure di 18 PSI misal, yang ada kita dapat kabut yang butirannya macam kulit jeruk bali lur. Jadi mau nggak mau kalau pakai konvensional spregan itu mesti siap kita pakai pressure lebih tinggi. Konsekuensinya kalau pressure lebih tinggi sama dengan transfer efisiensi atau keiritan pemakaian bahan bakal lebih boros. Jadi kalah irit dengan spregan yang udah pinter macam begini. Oke, udah cukup ini ngobrolin beda yang konvensional dengan yang pinter-pinter. Sekarang kita ngobrol gimana perlakukan si konvensional. Nah, untuk dapetin hasil yang bagus itu sebenarnya yang dibutuhkan apa sih? Nomor satu, mau pakai spregan apapun yang kita butuhkan itu droplet yang lembut. Droplet itu apa? Droplet itu butiran kabut. Jadi mau pakai yang konvensional ataupun yang reduce pressure ataupun yang HVLP, itu tetap kunci utama kita setting spregan sampai dia mampu kasih droplet yang lembut. Misal ini kita kasih setting yang kurang tepat. Nah, jadi di sini ini kelihatan banget dengan setting yang barusan ini. Nah, ini butiran kabutnya dia gede-gede, enggak lembut. Coba dideketin. Nah, kelihatan gede-gede butiran kabutnya. Akan berbeda saat kita kasih dengan tekanan yang lebih tinggi. Misal anginnya dikencengin. Nah, ini kita lihat dropletnya dia lebih lembut. Jadi butiran kabut yang di area pinggir-pinggir bisa dilihat lebih lembut yang ini daripada yang ini. Jadi kalau yang ini tadi kita kasih pressure dia rendah, ternyata nggak mau kasih droplet lembut. Yang ini bisa lebih lembut lagi. Nah,
Di sisi lain, spray gun konvensional macam begini rata-rata dia itu enggak presisi. Jadi mungkin ya karena harganya relatif murah, jadi istilahnya build quality, jadi kualitas barangnya itu cenderung enaknya omong kurang bagus atau jelek lah. Karenanya kalau versi saya, jadi saya dulu pegang konvensional gini ada 3 tahunan, saya usaha untuk bisa kulik kira-kira performa dia bisa dimaksimalkan macam kayak gimana. Ternyata ini konvensional itu tetap butuh penyesuaian antara kental encer cairan yang ada di tabung yang bakal kita semprotin, itu tetap harus disesuaikan dengan angin yang lagi di set. Jadi seberapa tekanan angin yang di set itu mesti operatornya siap-siap selalu rubah-rubah kalau pakai si konvensional. Jadi selalu saja butuh menyesuaikan dengan seberapa kental cairan yang lagi disemprotin. Sangat beda, sama-sama yang masih mengusung bau-bau konvensional. Ini spray gun murah dibanding sama si Iwata. Ini si W400, dia masih pakai ada bau-bau konvensionalnya. Jadi dia belum ada istilah teknologi kekinian yang macam reduce pressure dan sebagainya. Si W400 ini dia masih masih ada bau-bau konvensionalnya, tapi karena ini build quality-nya lebih bagus, lebih memudahkan operator untuk kasih setting. Jadi misal ini jarumnya kita buka pol, jadi mode full wide open, kasih angin yang rendah pun, ini dari nutup pol saya buka cuman seperempat, ya kira-kira seperempat putaran lebih dikit, kita semprotin dia, ini dropletnya itu udah mau imbang dengan yang konvensional dengan tekanan lebih tinggi. Misal kita kasih tekanan lebih tinggi, dia bakal jauh lebih bagus. Nah, ini kelihatan jauh lebih lembut. Jadi kalau pakainya spray gun konvensional, kebetulan juga yang kita punya masih yang versi murah, mau nggak mau operatornya mesti rajin-rajin kulik-kulik seberapa dia dapat setting paling optimal. Nah, untuk dapat setting paling optimal di spray gun murah macam begini, kalau dari yang kita rasakan, nomor 1 kita cari kira-kira spray gun ini mampu tetap menghadirkan droplet yang lembut itu saat fluid output jarum, setelan jarum ini diputer maksimal berapa ulir. Jadi kalau ngomong fan pattern ini lebar pola settingnya tetap dibikin pol aja. Terus habis gitu kita cari dia fluid outputnya. Jadi setelan jarum ini coba diputer dari nutup pol, diputer keluar. Biasanya kalau spray gun gini ketemunya di sekitar 2 sampai 2,5 ulir. Itu dia masih mampu kasih droplet yang bagus. Setelah itu coba setting ini angin dari nutup pol, coba kasih dia di 1 putaran. Kalau dirasa masih kekencengan, coba turunkan lagi sampai ketemu pressure yang paling rendah, yang di body tidak berasa brebet-brebet. Jadi misal kita tarik trigger gini, nah ini pressure-nya kencang, tetap dia bakal bisa kasih lembut dropletnya. Nah ini lembut, tapi dia kalau terlalu kencang begini, kalau dipakai ngecat nanti bikin butiran metaliknya itu terlalu kering, malah bikin ngedas, istilahnya berdebu atau metaliknya berdiri. Misal kalaupun cat solid juga bakal berdebu. Nah biar tetap optimal dapat droplet yang bagus, kita cari setting angin dengan tekanan paling rendah yang spray gun ini dengan kondisi cairan yang ditaruh di sini kekentalannya seberapa, kemudian dikombinasi dengan putaran jarum. Misal ini saya set di 2,5 ulir, kita cari dia paling rendah pressure yang masih tetap
bisa dapat hasil droplet lembut. Nah, ini saya coba turunkan, terus saya kombinasi. Saya rasakan di body sudah berasa enak, enggak berebet-berebet. Saya bakal coba semprot. Nah, ini dia dapat dropletnya mau bagus. Nah, ini pinggiran semprotan dia tetap mau kelihatan bagus kabutnya. Oke. Jadi ini setting yang paling pas untuk kondisi cairan yang saat ini kita semprotin. Berikutnya, kalau misal ini dirubah cairannya, bakal butuh untuk penyesuaian presurnya. Karena ini spray gun butuh perlakuan yang menurut kami setelah kita uji, setelah kita cari gimana sih maunya ini spray gun untuk tetap bisa dapetin hasil sebagus mungkin. Kuncinya di situ tadi. Jadi kita rasakan. Nah, kalau memang dengan setting angin yang saat ini kita aplikasikan itu di body enggak berasa berebet-berebet. Jadi nanti di telapak tangan pasti terasa. Kalau misal ini anginnya kekencengan gini, dia bakal kerasa berebet-berebet dikit. Nah, cari sampai dia terdengar paling nyaring, paling merdu desisan anginnya, terus dia terdengar lancar. Jadi ndak ada berebet-berebet. Berikutnya, kelemahan si konvensional gun gini, selain settingnya sulit, juga dia punya fan pattern yang relatif enggak begitu lebar. Jadi cuman segini fan patternnya. Nah, ini kalau dipakai untuk nimpa panel yang gede bakal jadi masalah. Dengan kondisi pattern yang tidak begitu lebar, ini paling cuma 15-an cm. Dari 15 cm ini pun yang optimal paling cuma segini. Nah, jadi yang bagian atas ini, yang sama yang bawah sini, di luar yang ini, itu pasti dia lebih kering. Makanya yang optimal paling ya cuma segini, paling ya 10 cm-an. Karenanya butuh kombinasi perlakuan overlap yang rapat. Jadi kalau pakai konvensional, favorit kami overlapnya dibikin kurang lebih sepertiga atau seperempat dari lebar pola. Jadi misal ini lebarnya segini, saya bakal timpa model kayak begini. Nah, jadi turunnya dikit-dikit aja. Jadi kita turun, ini turunnya saya usahakan tidak lebih dari sepertiga dari lebar pattern. Kenapa? Biar sekali tembak kita bisa dapat bill film atau lapisan cat ataupun pernis yang langsung mau rata, enggak bolong-bolong. Jadi pas nimpa silver pun misal atau warna-warna yang sulit macam seralik, kita tetap bisa dapat warnanya rata, enggak bolong-bolong. Oke lur, teorinya cukup. Kita langsung praktek timpa kap mesin painter pakai si konvensional kan, nanti mulai cat sampai pernis ya. Oke lur, ini langsung kita praktek untuk hajar si kap mesin ini lur. Kebetulan kap mesinnya relatif gede, jadi kalau kita pakai alat macam spray gun konvensional dengan fan pattern atau lebar pola yang hanya paling 15 cm lah maksimal, kira-kira butuh cara seperti apa? Langsung hajar yuk.
Oke lor, ini tadi sudah kita coba aplikasikan cat ke panel kap mesin Isuzu Panther ini. Jadi kita pakai si konvensional karena dia fan patternnya relatif kecil, lebarnya enggak lebar banget. Mau nggak mau operatornya mesti latihan untuk bisa main overlap rapet. Jadi tetap kita dituntut untuk istilahnya selalu menyesuaikan kemampuan alat. Jadi kalau memang alatnya cenderung enggak pinter, ya operatornya mesti siap untuk rada susah payah ngakalin istilahnya teknik untuk bisa tetap optimal dengan alat yang seadanya. Jadi ini kalau overlapnya rapat, terus ritme juga dijaga, jarak tembak dijaga, konsisten, kita bisa dapat sekali tembak bisa langsung rata. Jadi warnanya enggak kelihatan. Misal kalau ini overlapnya enggak rapi, kita bakal dapat warna di sini tebel, nanti pas sambungan sini ada yang sini tebel, tengah misal bolong, rada terang warnanya. Jadi itu biasanya kalau kita enggak membiasakan diri jaga konsistensi antara ritme, overlap, juga jarak tembak. Makanya salut buat teman-teman yang masih pakai pusaka ala-ala konvensional tapi tetap harus berkarya tiap hari. Nah, ini kita coba sharing apa yang kita jalani dari 2015-an awal sampai 2018-an awal kemarin. Kita masih pakai spray gun yang model konvensional macam F75, F100 gitu. Spray gun yang murah-murah dulu kita pakai, paling harga cuma 200.000, 350.000. Nah, akhirnya kita dapat kesimpulan macam gini. Kalau memang pakainya spray gun yang masih konvensional, cara settingnya seperti di video yang sebelumnya. Terus cara memperlakukan saat aplikasi juga mesti telaten, mesti melatih diri untuk bisa main overlap yang super rapat. Oke lor, kita tunggu kering, habis gitu kita aplikasi sekali lagi, kira-kira ya setebel ini tadi. Jadi ini tadi kita kasih langsung setengah basah istilahnya, biar apa warnanya cepet bisa dapat, cepet nutup. Nanti lapis kedua yang kita pengen warnanya sudah bisa muncul, tinggal tunggu kering dan kita kasih drop coat. Oke, kita tunggu kering dulu lor. Oke lor, ini cat yang lapis pertama sudah cukup kering. Bisa dilihat dari dia udah muncul ngedop, nggak ada kilap yang tersisa. Jadi ini udah layak. Kalau ngomong waktu, kira-kira ini tadi sekitar 8-10 menit. Langsung kita hajar lapis kedua. Mode setting masih mirip dengan yang pertama. Sudah cukup untuk lapis yang kedua. Kita bakal tunggu kering betul
ya setidaknya 10 menit. Nanti bakal kita kasih drop coat lur. Ini yang lapis kedua udah cukup kering ya, udah ngedop, ngeflat rata dopnya. Terus ini tadi udah kita kasih tacklot, jadi debu-debu relatif sudah bersih. Waktunya kita kasih drop coat. Untuk drop coat ini tekanan angin saya kasih dia sedikit lebih rendah dari proses yang lapis pertama dan kedua. Tujuannya biar tidak sampai terjadi metalik yang berdiri karena terlalu kencang anginnya. Terus juga sebenarnya kalau pakai spray gun yang misal macam kayak Iwata atau Sata, saya biasanya cuma 2 lapis gini sudah berani naik pernis. Karena kita pakai konvensional, dia cenderung build filmnya lebih minim, jadi drop coat sangat diperlukan. Jadi buat jaga-jaga jangan sampai setelah kita pernis warna ada yang kurang istilahnya kurang ideal, kurang tebel gampangnya gitu. Oke, langsung kita hajar. Ini untuk drop coat seperti yang saya sampaikan, angin saya kecilin dikit. Jadi begini. Terus nanti ritme juga saya bikin jarak tembak saya juga bakal bikin sedikit lebih jauh. Intinya kita bikin catnya selembut mungkin nempel ke panel. Oke. Oke lur, ini kita persiapan untuk aplikasi pernis. Nah, ini tadi kita bikin adukan 300 mili. Jadi ini kita pakai pernis 21 produk dari Silstar. Ini bocahnya. Nah, ini. Jadi ini pakai Silstar 21. Ini kalau 300, ini tadi kita bikin pernisnya 200, hardenernya 100. Total 300. Terus kita kasih thinnernya kurang lebih 10%. Jadi kalau 10% dari 300 kurang lebih 30 mili. Ini kita kasih. Ini 25. Kita kasih lebih dikit. Sudah cukup. Ini kira-kira di 30 mili, ataupun kalau lebih dia nggak sampai 50 mili. Jadi kalau di persentase pernisnya pakai thinner kurang lebih 10 sampai 11%. Jadi cukup kental. Kalau untuk ukuran Silstar ini kita bakal coba kemampuan si Milikidi macam gimana untuk aplikasi pernis kental. Oke. Masukin. Oke, udah cukup. Ini tadi kira-kira kita adukan pernisnya sekitar 330 mili totalnya. Seberapa irit dia kita tes habis gini lor. Ini panelnya bakal kita tacklot. Habis gitu langsung hajar pernis. Oke lur, panelnya udah kita tacklot. Ini udah siap untuk aplikasi pernis. Nah, untuk pernis saya bakal coba kasih dia 1,5 lapis. Jadi yang pertama bakal saya tabur. Habis gitu tunggu sekitar ya 3 sampai 4 menit lah. Langsung setelah itu timpa basah. Kita coba performa si Milikidi untuk aplikasi pernis yang relatif cukup kental. Ini tadi pernis di bawah 200 ribuan, thinner cuman sekitar 10 sampai 11%. Secara kekentalan dia masuk kategori kental banget.
Kalau memang dia masih mampu kasih hasil yang tidak ngejeruk gede-gede, yang masih mampu kasih hasil semprotan halus, ini berarti layak diperjuangkan ya. Oke, ini aplikasi showernya sudah cukup. Kalau saya lihat ini kira-kira dia berkurang ya sekitar 75 sampai 100 mili dari adukan yang kita bikin tadi. Jadi tinggal segini. Nah, ini. Untuk setting ini tetap kurang lebih 2,5 ulir kita buka. Jadi jarumnya kita buka dari nutup pol, kita buka kurang lebih 2,5 ulir. Fan pattern kita buka full. Untuk setelan angin ini saya kasih dia 1 ulir lebih 1/4 kira-kira dari kondisi nutup maksimal. Oke, flash off nya cukup, langsung kita hajar super basah lur. Yuk. Nah, ini hasil kita joget perjuangan pakai si Milikidi. Pakai si konvensional yang tadi sore lor. Jadi ini tadi kita ngecatnya kasih dia 2 lapis setengah basah, habis gitu 1 kali drop coat. Untuk pernis, jadi untuk clear coat kita kasih tadi 1 kali shower dan 1 kali wet coat, istilahnya timpa basah. Nah, dapatnya macam gini. Ini udah kering. Jadi kalau tadi ini selesai sekitar jam 3:30 mungkin ya, apa jam 3-an gitu. Ini sekarang sekitar jam 8 malam. Ini dapatnya macam kayak gini. Besok tinggal kita lanjut poles-poles, karena ya ada debu-debu kecil yang nempel, terus tadi juga sempat ada serangan udara lur macam ini. Mana ini jadi ini, nah ini ada kelihatan bergaris ini tadi ada serangga nancap dari sini, dia cari harta karun jalan sampai sini. Jadi ini besok bakal kita amplas. Kalaupun ada lubang nanti bisa ditotol pakai pernis, racikan pernis dan hardener tanpa thinner.
tunggu kering, diamplas lagi, dia bakal bisa ngeflat. Selama masih belum 1 kali 24 jam lewat, itu kalau kita total pernis, dia bakal tetap nyatu dengan pernis yang lama. Oke. Jadi ini hasil kita pakai si W71 unbranded. Jadi ini spray gun nggak ada mereknya, cuman dia pakai kode W71. Modelnya mirip-mirip Iwata W71. Dapatnya macam gini. Mohon maaf mungkin kalau ini kurang detail ya, karena ya kameranya yang dipakai seadanya. Jadi yang penting masih bisa buat kita belajar bareng-bareng, setidaknya bisa ya kurang lebih kasih gambaran macam kayak gimana. Nah, macam gini. Jadi ini tadi kita coba, kita kasih pernisnya kental pakai Silstar, yaitu bawaannya pernisnya kental banget, terus cuman dikasih thinner 10%. Kalau rasio mix rasio segitu sih, saya nimpa pakai Iwata yang W400 atau yang SATA 4000, itu pun saya ngerasa masih sulit, dalam artian operatornya mesti ada teknik tertentu, jadi jaraknya minta rada dekat, terus habis gitu setting pressure-nya juga dikasih yang tepat untuk bisa tetap irit tapi juga tidak ngejeruk banget. Nah, jadi kalau pengen ngeflat atau dapat pernisan halus sebenarnya gampang sih, anginnya kencengin beres. Cuman semakin kencang angin sama dengan semakin tinggi pressure, sama dengan semakin boros bahan. Nah, kita tidak mau. Kita kalau boros-boros bahan kita tidak mau. Kita pengennya efisien. Jadi harus irit, tapi bukan ngirit yang ngorbanin kualitas. Kita tidak mau. Pengennya kita upgrade teknik, skill, kita cari sampai semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk dapat irit tapi bagus. Jadi efisien. Jadi bukan pemborosan yang kita inginkan. Oke, ini dapatnya. Saya coba tampilin gambaran jerukannya kayak gimana. Semoga ini kelihatan sama teman-teman ya. Mohon maaf lur. Habis gini aku tak berjuang beli kamera yang bagusan. Jadi biar bisa kasih gambaran yang enak dilihat. Oke. Ya, jadi macam gini. Nah, yang perlu diingat teman-teman ya, mumpung keinget ini. Jadi sering saya ditanya untuk setting spray gun gimana ya biar hasilnya optimal. Jadi ada keluhan teman-teman, ini kok apa warnanya nggak bisa rata gimana. Nah, ternyata teman-teman itu masih banyak yang saat dia narik trigger, jadi narik ini itu dia nggak langsung pol gini, jadi nggak pencet pol gini. Jadi misal ini jarumnya dibuka sampai 3 ulir misal, nah itu masih banyak yang dia nariknya pakai feeling aja, jadi segini kadang juga sampai mentok gini. Nah makanya kenapa bahasa yang kita pakai itu kita sering obrolin dibuka sampai 3 ulir atau dibuka full wide open sampai trigger kalau ditarik gini jarum dibuka kayak gimana juga dia udah nggak bisa mundur lagi, triggernya udah mentok. Nah jadi setiap kita narik trigger gini itu nariknya mesti langsung sampai pol. Jadi nah gini tek gini tek, jadi jangan sampai nariknya cuman gini ini pun cairan udah keluar. Nah ini udah keluar kan, cuman dia nggak konsisten kalau gini. Jadi pas nariknya nggak seberapa banyak, nanti fluid output atau cairan yang keluar dia nyemburnya nggak banyak, akan beda volumenya pas kita nariknya. Nah gini lagi rada semangat. Jadi itu yang saya sering
teman-teman via WhatsApp atau inbox di Facebook atau yang semacamnya itu ada keluhan ternyata biang keroknya itu karena perlakuan saat narik trigger itu masih banyak yang dia enggak dibikin pol gini, jadi enggak sampai tek gini, enggak sampai mentok gini. Karenanya yang didapat itu build filmnya enggak konsisten, akan sangat berpengaruh saat kita nimpa warna-warna macam silver, macam nimpa seralik misal. Nah itu kalau kita enggak konsisten, enggak apa istilahnya, enggak seirama ritmenya ataupun kita mencet triggernya gitu, enggak seirama dari yang misal area sini ke sini, yang area sini dengan sini, misal kita nimpanya enggak narik triggernya enggak langsung tek gini, jadi nanti debit cairan atau jumlah cairan yang keluar dari spray gun itu bakal enggak konsisten, enggak sama. Jadi misal kita gerak set gini, turun dikit misal, ini kalau kita nariknya enggak tek bakal jadi masalah. Jadi setelah kita setting spray gun sampai optimal, mulai dari setting kombinasi setting setelan lebar pola, kemudian fluid output, bukaan jarum di set seberapa, kemudian setting angin seberapa. Nah itu akan enggak ada istilahnya, enggak ada faedah, akan sia-sia setting yang dilakukan kalau narik triggernya enggak konsisten. Jadi harus tek sampai mentok, tek sampai mentok, tek sampai mentok. Jadi misal kita nimpah gini, tarik tek mentok, misal turun overlap, kita sini lepas, tarik lagi tek mentok, lepas, tarik tek mentok, lepas, tarik tek mentok, lepas. Jadi semua area bakal tercover dengan fluid output yang relatif konsisten, seimbang, tebel tipisnya. Oke lur, sekian dulu ini kita ngobrolin soal spray gun konvensional. Kita usahakan sedetil mungkin, semampu yang kita bisa. Kalau misal masih ada yang ngeganjel, ada unek-unek, silahkan taruh di kolom komen. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk bisa selalu belajar bareng. Saya juga semoga selalu bisa respon komen teman-teman. Jadi semoga dikasih kesehatan, keluangan waktu, juga pikiran yang fresh. Jadi enggak jenuh, enggak bad mood, biar bisa kita belajar bareng-bareng, bales-bales komen teman-teman sedulur sekalian. Tapi kalau misal pas lagi ribet, ya harap maklum, mohon maaf kalau ada komen yang enggak terbalas atau lama banget responnya. Oke, sekian dulu lur. Setelah ini kita timpa body full. Jadi pakai spray gun ini yang kemarin sebenarnya udah kita pakai untuk epoksi. Jadi mulai dari epoksi, cat sampai pernis. Untuk painter ini kita pengen uji kulik gimana kalau pakai spray gun konvensional. Oke lur, sekian dulu, semoga ada guna dan manfaat. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Jumpa lagi di next video. Semoga pada sehat semua, lancar dan berkah umur serta rezekinya lur. Jumpa lagi di next kesempatan. Assalamualaikum.